Halo guys. Nah, kali ini kami ingin menganalisa hama yang menyerang kacang tanah. Ya, ini kacang tanahnya. Ini. Wow, sangat banyak ya. Oke, saya Fatwa Karunia Kolbi dengan NIM 197. Saya Disaka Satria Laksana dengan NIM 207. Saya Safakat Sarimayana dengan NIM akhir 205. Saya Stevi Angelita dengan NIM akhir 185. Saya Devi Ayu Candaringkah dengan NIM akhir 191. Selamat menyaksikan ya. Kacang tanah merupakan jenis kacang dengan komoditas multifungsi, yaitu dapat dikonsumsi langsung dalam bentuk biji dan dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Kacang tanah memiliki klasifikasi kingdom yaitu Plantae, divisi Spermatophyta dengan kelasnya yaitu Dicotyledontiaceae, ordenya yaitu Rosales, famili Leguminosae dengan genus Arachis dan spesies Arachis hypogaea L. Kacang tanah mempunyai struktur tegak menjalar dengan perakaran tunggang. Akar tanaman kacang tanah memiliki rambut akar dan terdapat bintil. Pada batangnya yaitu tidak berkayu. Kacang tanah memiliki daun majemuk dengan bunga berbentuk kupu-kupu dan berwarna kuning. Buah pada kacang tanah berbentuk polong tertutup. Untuk hama yang pertama yang menyerang tanaman kacang tanah adalah walang sangit. Walang sangit adalah salah satu hama yang sering menyerang tanaman, termasuk tanaman kacang tanah. Secara morfologi, walang sangit memiliki bentuk memanjang dan memiliki ukuran yang berkisar rata-rata 2 cm bahkan lebih. Warna kecoklatan, kelabu, dan mempunyai belalai dengan panjang 0,5 sampai 1 cm berguna untuk menghisap daun dan buah. Memiliki 2 pasang sayap yaitu sayap depan yang keras dan sayap belakang yang membran tipis dan menghasilkan bau khas yang menyengat untuk perlindungan dari predator. Untuk klasifikasi dari walang sangit yaitu asal dari kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Choroidae, subfamili Alinidae, genusnya Leptocoryza, dan spesiesnya Leptocoryza acuta. Cara menyerang walang sangit yaitu dengan cara menusukkan mulutnya yang berbentuk seperti jarum ke bagian tanaman, terutama polong kacang tanah yang masih muda serta daun atau bagian tanaman yang masih segar. Untuk gejala serangan walang sangit pada kacang tanah yaitu daun tanaman kacang tanah terlihat berlubang atau layu akibat cairan yang dihisap oleh walang sangit. Kemudian, biji kacang tanah yang terserang seringkali kecil, keriput, atau tidak berkembang sempurna. Dan warna biji dapat berubah menjadi coklat atau kehitaman akibat kerusakan fisik. Hama yang menyerang tanaman kacang tanah selanjutnya adalah walang kayu. Klasifikasinya kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Acrididae, genus Phalanga, dan spesies Phalanga nigriconis. Ciri-ciri serangga ini memiliki tubuh berwarna kecoklatan dengan bercak-bercak di paha belakang dan tulang betis belakang yang berwarna kuning dan merah. Belalang kayu termasuk ke dalam hama dengan tipe mulut penggigit pengunyah karena memiliki rahang atas dan rahang bawah yang kuat sehingga memungkinkan serangga untuk menggigit makanannya. Serangan yang ditimbulkan oleh serangga belalang kayu yaitu menyerang pada tanaman kacang tanah pada daun sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan bolong-bolong pada daun hingga mengalami perubahan warna dari kuning hingga coklat kering sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Serangga walang kayu merusak daun dan pucuk tumbuhan dengan merobek, membuat lubang, bahkan hingga pada tangkai daun yang terpotong. Walang sangit dan belalang kayu menyerang tanaman kacang tanah dapat dipicu oleh beberapa hal. Menurut kelompok kami, faktor yang menyebabkan walang sangit dan belalang kayu menyerang tanaman kacang tanah antara lain seperti faktor kelembapan, tanaman yang kekurangan nutrisi, dan kurangnya sanitasi pada lahan pertanaman. Akhir-akhir ini sering terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kelembapan pada areal pertanaman meningkat. Hal ini menciptakan areal yang ideal untuk pertumbuhan hama, terutama walang sangit dan belalang kayu. Penyebab selanjutnya adalah tanaman yang kekurangan nutrisi, karena tanaman tersebut hanya diberi pupuk sekali pada masa awal pertumbuhan, sehingga saat ini kemungkinan nutrisi pada tanah untuk tanaman sudah menipis, yang menyebabkan tanaman menjadi lemah dan mudah terserang hama. Penyebab terakhir adalah kurangnya sanitasi pada lahan. Pada areal tersebut, banyak terdapat gulma dan sisa-sisa tanaman yang dapat menjadi tempat persembunyian dan berkembang biak bagi hama.
Oke, selanjutnya untuk mencegah dan mengendalikan hama walang sangit dan belalang kayu pada tanaman kacang tanah. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara sanitasi lahan, yaitu membersihkan gulma dan sisa-sisa tanaman yang bisa menjadi tempat persembunyian hama. Lalu dengan menanam varietas tahan, jadi memilih varietas kacang tanah yang lebih tahan terhadap serangga hama. Lalu selanjutnya, jika tanaman kacang tanah sudah terserang oleh hama walang sangit dan belalang kayu, untuk pengendalian walang sangit itu dapat dikendalikan dengan pengendalian mekanis, yaitu mengumpulkan walang sangit secara manual pada pagi atau sore hari, terutama saat hama ini tidak aktif. Lalu menggunakan perangkap hama seperti cahaya untuk menarik dan menangkap walang sangit di malam hari. Selanjutnya, pengendalian hama belalang kayu. Ada pengendalian secara biologis, yaitu memanfaatkan predator alami seperti burung atau katak untuk mengurangi populasi belalang kayu. Yang terakhir itu penggunaan pestisida. Pestisida yang digunakan yaitu insektisida berbahan aktif seperti chlorpyrifos atau deltametrin dengan memperhatikan aturan pemakaian dan dosis agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Jadi, untuk menghitung intensitas kerusakan tanaman, kami menggunakan metode X, yaitu diketahui pada skor 1 sebanyak 2 tanaman, skor 2 sebanyak 4 tanaman, dan pada skor 3 sebanyak 14 tanaman. Maka intensitas kerusakan yang didapatkan adalah sebesar 52%. Sekian kami dari kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.